Selamat siang Pak Joko dan teman-teman. Jadi kami sudah berada di Udinus untuk mewawancarai mengenai sistem jaringan dan komputer. Jadi sebelum kami memulai wawancaranya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Shelly, absen 32. Saya Resko dan Atika, absen 30. Saya Diani, absen 32. Saya absen 19. Nah, sekarang kami sudah bersama narasumber dengan Mas Devan. Nama saya Devan Muhammad Antariza. Jadi saya kerja di Dinus, lebih tepatnya di bagian Dinus Tech. Jadi Dinus Tech itu kayak anak perusahaannya dari Udinus. Dia itu semacam software house, jadi ngerjain software dari luar Udinus. Nah, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan wawancara yang pertama. Bagaimana deskripsi PPSP Udinus Tech bergerak di bidang apa dan bagaimana struktur organisasi? Oke, itu bergerak di bidang software ya. Jadi itu software house, dia cara kerjanya itu menerima pesanan software, terus nanti kita kerjain. Jadi pesanan softwarenya itu nggak cuma dari Udinus tapi dari luar Udinus juga. Kita kebanyakan itu kliennya dari lembaga-lembaga kayak misal PKD di daerah gitu lah. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau struktur organisasi ya situ ada direktur, ada di bawahnya ada pimpinan divisi software, terus ada staff softwarenya juga. Kebanyakan full stack developer ya, mereka ngerjain intinya ya software pesanan, software custom. Kalau alur sistem yang diteliti di PT Udinus Tech, Kalau sistem diteliti nggak ada ya, kita nggak meneliti sistem. Jadi kita intinya menerima pesanan klien bikin software kayak apa, terus kita bikinin sesuai kemauan customer-nya, so, kliennya. kalau ada kelebihan atau kelemahan sistem itu yang digunakan Kelebihan ya, mungkin kelebihan sistem ini dikembangkan apa ya? Intinya kita selalu usahain sistem yang kita buat itu selalu memenuhi kebutuhan klien. Jadi kan klien minta bikinin softwarenya ada apa, softwarenya gini. Ya pasti kita bikin semirip mungkin sesuai mungkin sama permintaan klien. Nah, kekurangan dari sistem kayak gitu mungkin namanya software ya, itu perlu perlu di maintain. Nah, itu mungkin kita saat software sekali jadi itu kan terus. Nah, untuk bisa perlu kita maintain itu perlu ada kegiatan selanjutnya, ibaratnya kontrak selanjutnya. Jadi tidak yang bikin terus kita maintain terus berarti ya kita bikin, kita maintain selama masa perawatan, dan nanti misal ada ini perlu dikembangkan di bagian apa ya, kita nanti kontrak lagi, terus nanti kita kembangin lagi gitu. Kelemahan mungkin kelemahan coba gitu ya, yaitu kelemahannya karena perusahaan kalau dia memutuskan bikin aplikasi ke software saat ada pengembangan mereka perlu bikin kontrak lagi. Jadi tidak seperti mereka kayak punya divisi software yang in-house, jadi misal ada pengembangan mereka bisa langsung kembangin aja. Cuma kalau in-house kan pasti mereka lebih mahal. Nah, kalau mereka lempar ke software house itu lebih murah, lebih terjangkau lah. Cuma kekurangannya mereka untuk jika ada pengembangan mereka perlu bikin kontrak perjanjian baru lagi. sistem nanti apa saja yang dikelola oleh PT Udinus Tech? OPT-nya namanya Dinus Tech, bukan Udinus Tech. Jadi kita sistem itu banyak, jadi tergantung dari kliennya. Mungkin kayak
itu kita juga di Nostek juga menangani. Termasuk Udinus itu ada aplikasi presensinya juga, itu yang menangani juga bagian di Nostek. Secara umum, bagaimana proses kerja UPT di Nustek dalam menangani layanan atau proyek IT? Ya, dia ada klien datang, mereka ngasih tahu kebutuhannya apa, terus kita brainstorming bareng kira-kira dari kebutuhan itu kita kira-kira solusi apa yang mau kita terapkan dalam software aplikasi. Nah, setelah mencapai kesepakatan nih, oh problemnya ini, solusinya ini match, baru kita bikinkan solusinya dalam bentuk aplikasi. Untuk peran dan jaringan komputernya dalam sistem di UPT Udinus gimana? Kalau jaringan komputer itu kita sebenarnya jarang menangani ya bro, yang paling kita itu support sampai deployment di server atau maintenance server ya. Jadi aplikasi jadi itu klien punya dua pilihan, mau di deploy di tempat mereka yang mana nanti jaringan servernya mereka urus sendiri, atau di tempat kita tapi jaringannya diurusin sama kita. Nah, seperti itu. Cuma kita mengurusi sebatas gimana aplikasi itu bisa diakses lewat internet secara lancar dengan load user yang sudah disepakati. Untuk jaringan komputernya gimana sistemnya dapat berjalan dengan baik? Agar dapat berjalan dengan baik, ya tentunya dibikin dengan baik. Dibikin dengan baik, requirement dari awal jelas. Jadi kita dari awal sudah tentukan software itu dia menangani masalah-masalah apa, penggunaannya gimana, terus setelah pembuatan juga ada yang kita testing juga. Jadi waktu sampai ke klien harusnya sudah aman. Bocoran, nah tentunya kita membaca data itu kan ada di aplikasi, ada di database. Pokoknya dengan pembatasan dan akses. Jadi yang mengakses, yang bisa mengakses aplikasi ke database itu hanya pihak tertentu yang diizinkan. Kita juga punya sistem backup juga. Jadi misal kalau ada data yang hilang, kita bisa langsung restore. Apa kendala yang sering dihadapi dalam penggunaan sistem? Kendala ada sih beberapa, kayak misal aplikasi kena hack itu sering. Ya biasanya kita coba teliti kira-kira masuknya dari mana, kita tutup celahnya seperti itu. Terus mungkin aplikasi ini didesain untuk load segini nih, load pengguna yang segini, dan tiba-tiba load penggunanya kok tambah banyak berkali-kali lipat. Nah itu kadang menjadi kendala juga. Akhirnya kita coba untuk gimana caranya scaling, ada horizontal scaling untuk vertical scaling. Nanti kita scaling sesuai kebutuhan.